Lagi-lagi Hunter James bertemu dengan sosok misterius di yang sedang dia satroni. Hal ini dia bertemu dengan si Pak Tua Hiyaki yang sempat muncul di Pulau Jeju bersama dengan si pria berotot. Si Pak Tua Hiyaki kelihatannya sedang mencari sesuatu yang disebut dengan pecahan cahaya paling terang. Namun lagi-lagi dia kesasar di dungeon yang salah. Lalu tiba-tiba seseorang yang dipanggil Yokmun keluar dari sebuah portal dan memberitahu si Pak Tua Hiyaki informasi tentang daratan timur kecil tempat di mana Shadow Monarch tinggal. Si Yokmun ini juga bilang kalau Ruler sepertinya memusnahkan Legia di daratan bagian selatan, sehingga dia berniat untuk pergi ke sana. Dia tidak ingin pergi ke tempat Shadow Monarch berada karena dia percaya si arsitek masih bergerak sesuai MOU. Setelahnya Yokmun bilang barang yang ada di bumi itu sudah dipastikan sebagai pecahan cahaya paling terang. Di saat keduanya membahas tentang ini itu yang sudah keluar jalur, ayah Jinwo muncul dan langsung menyerang mereka berdua karena sudah berani mengincar daratan Korea. Namun karena malas meladeni, keduanya buru-buru kabur memasuki sebuah portal. Di dalam Headgate yang muncul di tengah jalan, si bos dungeon menyambut kehadiran Jinwo yang kelihatannya sendirian dengan begitu pedenya. Dia lalu berteriak memanggil semua kawanannya untuk mengakhiri perjalanan Jinwo. Namun anehnya tidak ada satupun yang keluar mengikuti perintahnya. Sebaliknya, dengan sekali aba-abanya, tentara bayangan Jinwo langsung muncul dari balik semak sambil menenteng mayat para monster dungeon. Si bos dungeon yang sudah keluar keringat dingin langsung pucat pasi begitu menerima kiriman kepala salah satu anak buahnya yang sepertinya dilempar oleh Beru. Lalu tanpa ampun, Jinwo memerintahkan pasukan bayangannya untuk menghabisi semua monster yang tersisa. Setelah si bos dungeon dilumpuhkan, Jinwo mencoba menginterogasinya, namun tidak ada satupun informasi penting yang bisa dia dapatkan. Jinwo lalu mengambil kunci misterius yang dia dapatkan dari random box untuk melihat kunci ruangan apa itu sebenarnya setelah kini persyaratannya sudah terpenuhi. Baru kemudian diketahui kalau kunci tersebut bisa dipakai untuk memasuki kuil Chartenon di dalam dungeon yang akan muncul dalam 417 jam 6 menit dan 52 detik lagi. Orang yang paling berjasa mengcounter hate speech dari para netizen kepada Jinwo adalah Jinho. Sebagai wakil ketua serikat, dia benar-benar bekerja keras untuk mengurus masalah tersebut, dan Jinwo mengakui hal itu. Sempat kaget karena sekarang Jinwo bisa tiba-tiba muncul dari mana saja. Jinho jadi lebih kaget lagi begitu Jinwo menyodorinya satu tas penuh berisi kristal sihir yang baru saja dia dapatkan dari dalam Red Gate. Jinho jelas sangat senang karena sekarang dia tidak perlu pusing lagi mikirin bagaimana menggaji karyawan. Begitu mendengar kata karyawan, giliran Jinwo yang sedikit kaget. Dia baru ingat kalau kata Jinho minimal harus ada 3 orang dalam serikat mereka, yaitu ketua, wakil ketua, dan seorang anggota. Dan yang lebih penting lagi, serikat mereka itu mau diberi nama apa? Di saat keduanya sedang pusing itulah, Hunter Cha tiba-tiba datang bertamu dan mengatakan ingin bergabung dengan serikat mereka. Namun obrolan serius mereka tiba-tiba jadi krik-krik begitu Jinho dengan pedenya menyebut serikat mereka dengan nama Solo Guild. Selain Hunter Cha yang langsung speechless, Jinho jelas tidak terima kalau nama serikat mereka Solo. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwo bisa merasakan detak jantung dan pernafasan Hunter Cha yang tidak biasa. Tapi bukannya sadar kalau Hunter Cha naksir kepadanya, Jinwo malah curiga kalau kedatangan Hunter Cha pasti karena ada udang di balik batu. Karena menurut hitung-hitungannya Jinwo, kontrak Hunter Cha dengan serikat Hunters pasti masih belum selesai. Karena kekuatan Hunter Cha baru awaken 2 tahunan yang lalu. Hunter Cha-nya sendiri juga bingung harus bilang apa. Awalnya dia merasa tertarik kepada Jinwo hanya karena aroma tubuhnya berbeda dengan Hunter yang lain. Lalu seiring semakin banyaknya info yang dia dapatkan, Hunter Cha yakin di dunia yang abu-abu ini hanya Jinwo yang bisa dia lihat dengan jelas. Getaran di dadanya pun mencapai puncaknya begitu Jinwo menyelamatkan nyawanya dalam insiden di Pulau Jeju. Sejujurnya, Hunter Cha mau bilang kalau dia ingin terus berada di samping Jinwo sampai kematian menjemput. Namun karena kata-katanya itu susah keluar dari mulut, mukanya pun langsung memerah seperti tomat. Tapi dasar Jinwo orangnya nggak peka sama sekali, dia malah bilang kalau Hunter Cha harus lolos tes pendaftaran terlebih dahulu jika ingin bergabung. Merasa tidak mau diremehkan, Hunter Cha langsung setuju dengan tes yang Jinwo syaratkan. Jinwo lalu mengatakan ujiannya akan langsung dilakukan saat itu juga di gor tempat latihan para Hunter rank S dulu. Namun saat Hunter Cha akan membuka pintu keluar, Jinwo memintanya untuk mendekat karena dia ingin sekalian mencoba apakah skill Shadow Exchange-nya bisa digunakan sambil membawa orang atau tidak. Dan ternyata bisa. Lalu begitu sampai di TKP, Jinwo bermaksud ingin langsung mengujinya. Hunter Cha yang tidak membawa senjata kemudian menggunakan kartu aksesnya untuk mengambil sebuah pedang panjang di gudang. Setelah Hunter Cha siap, Jinwo langsung memanggil Igris untuk menjadi pengujinya. Tapi begitu melihat aura Hunter Cha yang ternyata tetap ngeri meskipun pakai sembarang pedang, Jinwo meminta waktu sebentar untuk memberikan Longsword Raja Iblis Baran kepada Igris. Lalu duel pun dimulai. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, Igris langsung melayangkan tebasan maut ke arah Hunter Cha. Namun sesuai dugaan, Hunter Cha bisa menghindari serangan tersebut dengan mudah. Bahkan meski hanya menggunakan pedang biasa, dia bisa menghandle Igris yang terlihat sudah all out.
Karena merasakan ledakan energi sihir di gor, Pak Go yang penasaran meminta stafnya untuk menyambungkan kamera CCTV ke ruangannya. Dan begitu melihat yang ada di dalam gor adalah Sung Jinwoo dan Cha Hae-in, Pak Go hanya bisa tertawa lalu meminta stafnya untuk mematikan saja semua kamera yang ada di sana. Ya, meski seluruh ruangannya goyang hingga bendera Korea yang ada di belakangnya sampai miring, Pak Go memilih untuk pura-pura tidak tahu saja. Balik lagi ke dalam gor. Ternyata meski sudah dipinjami pedang Raja Iblis Baran, Igris masih tetap bukan tandingannya Hunter Cha. Hunter Cha kemudian menagih janji Jinwoo untuk mengeluarkan prajurit bayangan terkuatnya. Meski Jinwoo sudah mewanti-wantinya, Hunter Cha bilang dia tidak peduli karena dia ingin menghadapinya sekali lagi. Hunter Cha ternyata sudah tahu kalau si Raja Semut Pulau Jeju sudah diekstrak dan dijadikan prajurit bayangan oleh Jinwoo. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Jinwoo akhirnya memanggil Beru untuk keluar. Dan sebelum pertarungan dimulai, untuk kedua kalinya Jinwoo bertanya apakah Hunter Cha sudah benar-benar yakin ingin menghadapinya. Sebelum pertarungan dimulai, Jinwoo menyuruh Beru untuk mengalahkan Hunter Cha, tapi jangan sampai membuatnya terluka. Beru bilang, oke. Namun begitu melihat Beru akan menggunakan cakaran mautnya, Jinwoo langsung mencegahnya. Meski krik-krik, tetapi Beru langsung patuh begitu saja dengan perintahnya Jinwoo. Beru bahkan tidak menyerang Hunter Cha sama sekali. Dia hanya menghindari setiap serangan darinya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi karena sifat keras kepala Hunter Cha, insting pemangsa Beru sedikit demi sedikit mulai bangkit lagi. Puncaknya saat Hunter Cha mengeluarkan teknik spesialnya untuk menyerang Beru, insting dasar sang Raja Semut tidak bisa dibendung lagi. Beru langsung teringat kembali dengan perintah sang ratu dan menganggap Hunter Cha sebagai musuh yang perlu untuk segera dilenyapkan. Untungnya Jinwoo berhasil menghentikan serangan Beru di momen yang tepat, dan begitu sadar akan kekhilafannya, Beru langsung berlutut memohon ampun kepada Jinwoo selayaknya Jomos yang taat. Jinwoo kemudian memarahi Hunter Cha yang menurutnya terlalu memaksakan diri. Di momen itulah perasaan Hunter Cha akhirnya tersampaikan juga. Di kantor Biro Hunter Amerika Serikat, Pak David Brennan memanggil agen Connor dan Nyonya Selner untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terkait Sung Jinwoo. Di momen inilah, Nyonya Selner akhirnya menjelaskan kalau seorang hunter sejatinya terhubung dengan sesuatu entitas di sisi lain. Semakin besar kekuatan yang dipinjamkan dari sisi lain itu, pecahan cahaya yang dilihat oleh Nyonya Selner di dalam diri si hunter semakin terang juga. Namun Sung Jinwoo tidak memiliki itu. Dengan kata lain, Sung Jinwoo tidak meminjam kekuatan dari sisi lain. Mendengar penjelasan itu, Pak David Brennan kemudian mengajak agen Connor menuju ke basement lantai 24 untuk menunjukkan sesuatu. Pak David bilang, jika kemampuan Nyonya Selner tidak sanggup menggait Jinwoo, maka dia hanya perlu menggunakan cara lain untuk menggaitnya. Dia lalu bercerita tentang insiden gerbang rang es yang mengalami dungeon break dan meluluh lantahkan Amerika bagian barat beberapa tahun sebelumnya, di mana insiden itulah yang menjadi awal munculnya titel Hunter level nasional yang diberikan kepada 5 hunter terkuat yang berhasil mengalahkan Kamish Sang Naga Api. Kemunculan Kamish ternyata tidak hanya menjadi bencana bagi Amerika, tetapi juga meninggalkan hadiah yang sangat mewah, yaitu sebuah runestone yang kini disimpan di basement gedung Biro Hunter Amerika. Tidak hanya runestone-nya saja, tetapi tubuhnya Kamish juga tersimpan utuh di basement tersebut. Di saat yang sama, Jinwoo-nya sendiri malahan terlihat sedang bingung di depan cermin. Sepertinya dia baru sadar kalau penampilannya sekarang jauh lebih oye dibandingkan sebelum insiden Dungeon Ganda. Dan untuk memastikannya, dia bertanya langsung kepada Jin Ah yang sedang main HP di ruang keluarga. Dari ribut-ribut kecil dengan adiknya inilah akhirnya diperoleh nama sedekat Ah Jin Gil yang merupakan kebalikan dari Jin Ah. Sementara itu di dalam kamarnya, Hunter Cha terlihat salting sendiri karena kejadian di gor bersama Sung Jinwoo terus menghantui pikirannya. Ya mau bagaimanapun, dia tetaplah seorang gadis muda yang sedang berada pada fase cinta-cintaan. Saat sedang guling-guling sendiri itulah, tiba-tiba dia mendapatkan wangsit dari bayangan Hunter Min Byung-gu yang menyuruhnya untuk memberitahu Jinwoo kalau dia harus berhati-hati dengan kekuatannya. Serikat Knight kelihatannya sedang bingung gara-gara sebuah gate yang terbuka di area mereka masuk kategori rank A tapi grade paling tinggi. Jika diambil, resikonya sangat tinggi. Kalau tidak diambil, bakalan diserobot oleh Serikat Fame-nya Ma Donggu. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa tidak ada satupun hunter rank S di serikat mereka. Namun jika harus beraliansi dengan serikat lain, Park Jong-soo merasa itu bisa memperburuk reputasi serikat mereka. Salah satu karyawannya kemudian mengusulkan agar mereka minta bantuan Sung Jinwoo saja karena selain peluang suksesnya lebih tinggi, serikat mereka juga bisa sekalian pansos. Di kantornya, Jinwoo terlihat lebih bisa menerima nama Ah Jin Guild ketimbang Solo Guild yang diusulkan oleh Jinwoo sebelumnya. Karena sudah dapat nama serikat, kini tinggal mencari anggota saja. Sayangnya saat Jinwoo mengusulkan untuk menerima Hunter Cha, Jinwoo justru langsung menolaknya karena yang dia cari adalah seorang hunter yang tidak peduli dengan aktivitas serikat tetapi tetap bisa dipercaya. Dan Jinwoo sepertinya punya kenalan yang sesuai dengan kriterianya Jinwoo itu. Saat Jinwoo dan Jinho sedang
berpikir siapa yang mau mereka rekrut sebagai anggota, pintu kantor mereka tiba-tiba ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah Park Jong-so dan rombongannya yang ingin minta bantuan Jinwoo. Park Jong-so yakin pihak asosiasi tidak akan mengizinkan serikat mereka untuk menyerbu sebuah gate besar yang terbuka di Busan karena mereka tidak memiliki Hunter Rank S. Karena Jinwoo ingin dibayar sebagai sebuah serikat, akhirnya disepakati hasil jarahannya akan dibagi 50-50. Karena penyerbuan akan dilakukan keesokan harinya, Park Jong-so sempat mengajak Jinwoo untuk ikut berangkat sekalian ke TKP. Namun Jinwoo bilang dia masih ada urusan. Setelah salah satu anak buah Park Jong-so melihat bayangannya Jinwoo bergerak sendiri, HP yang dibawa oleh Jinwoo bergetar. Ternyata itu telepon dari ibunya. Keesokan harinya, sesuai jadwal, para hunter dari serikat Nike sudah ready di TKP. Jinwoo-nya sendiri baru menggunakan skill pertukaran bayang 5 menit sebelum penyerbuan dimulai. Di momen yang sama, dungeon break terjadi di sebuah gate yang terbuka di dalam ruang kelas yang sudah tidak dicek selama 1 semester. Dungeon break yang terjadi di sebuah ruang kelas menjadi pintu bagi para orc untuk masuk ke dunia manusia. Meski sudah terkurung selama seminggu di dalam dungeon, insting bawaan para orc yang memang terlahir sebagai hunter alami langsung bisa mendeteksi di mana posisi buruan mereka yang tidak lain adalah para manusia. Celakanya lagi, para orc ini dikenal lebih mengutamakan tugas dari kelompoknya ketimbang hanya menuruti insting buas mereka. Sehingga begitu keluar dari dungeon, mereka langsung berpencar mencari target buruan mereka masing-masing. Di tempat lain, Jinwoo akhirnya sudah bergabung dengan tim serbu dari serikat Nike di depan gate yang akan mereka satroni. Setelah salah mengira kalau penyerbuan kali ini akan dipimpin langsung oleh Sun Jinwoo, para hunter langsung terlihat kecewa begitu tahu pemimpin misinya tetap Park Jong-so. Sementara begitu mendengar kalau Jinwoo hanya akan menjadi pelindung dalam misi mereka kali ini, seorang newcomers merasa tidak terima. Dengan pedenya dia bilang para hunter elit serikat Nike tidak selemah itu sampai harus dilindungi oleh hunter Sun Jinwoo. Tapi apalah itu, misi tetap harus dijalankan sesuai rencana. Seorang siswa menelepon pusat layanan darurat asosiasi hunter untuk melaporkan kemunculan monster di sekolahnya. Si siswa bilang kalau para monster ini sudah menghabisi teman-temannya. Lalu dari ciri-ciri monster yang disebutkan oleh si siswa, akhirnya pihak asosiasi yakin kalau yang menyerang sekolah mereka adalah para orc. Mengetahui hal itu, si customer service langsung berteriak menyuruh si siswa lari sejauh mungkin karena para orc pasti bisa menemukannya kalau dia hanya bersembunyi saja. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Di luar sekolah, para murid terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri. Terlihat beberapa polisi sudah datang untuk membantu sebisanya. Sementara itu di dalam sekolah, setelah selesai menutup pintu keluar gedung, para orc berencana untuk membantai semua manusia yang masih tersisa di dalam gedung. Di mana di sebuah ruang kelas, tampak murid-murid sudah menumpuk kursi dan meja untuk menghalangi pintu masuk. Namun semua itu sama sekali tidak berguna di hadapan para orc bersenjata lengkap. Setelah menjebol pintu masuk, para orc langsung mengepung segerombolan siswa yang salah satu di antaranya adalah Jin Ah, adiknya Jinwoo. Merasa dirinya juga seorang yang sudah awaken meski hanya rank E, Song-i bilang kepada Jin Ah kalau dia ingin melawan. Salah satu orc kemudian menduga kalau Song-i adalah target mereka selanjutnya. Namun orc yang satunya bilang bukan, cewek di sebelahnya punya energi sihir yang lebih kuat. Lalu saat satu unit orc ingin menyerang Jin Ah, 3 prajurit high orc titipannya Jinwoo akhirnya keluar. Karena kelas mereka lebih tinggi, ketiga bayangan high orc bisa dengan mudah mengalahkan para orc yang menyerang Jin Ah. Sementara itu di dalam dungeon, tim penyerbuannya Park Jong-so langsung dihadang seekor ghoul berkepala ganda. Dengan kerjasama apik para anggotanya, Park Jong-so akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Tapi kemunculan ghoul kepala ganda di permulaan dungeon adalah pertanda buruk. Makhluk raksasa ini dikenal sebagai monster si penjaga makam. Dengan bertemu monster ini di awal penyerbuan, itu artinya dungeon yang mereka satroni itu akan dipenuhi dengan para undead. Namun para hunter yang sempat ketar-ketir tiba-tiba bingung sendiri karena mendapati para undead yang mereka takutkan malah perlahan bergerak menjauh padahal biasanya mereka sangat agresif. Jinwoo terlihat kecewa dan Jin rank A dengan grade tertinggi ternyata tidak semenantang yang dia bayangkan. Di saat itulah tiba-tiba dia merasakan sesuatu terjadi kepada prajurit bayangan yang dia tempatkan untuk menjaga Jin Ah. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung izin pamit meninggalkan misi kepada Park Jong-so. Si ketua serikat Nike jelas panik mendengarnya. Namun dia lebih panik lagi begitu Jinwoo mengeluarkan Beru untuk menggantikannya bertugas. Meski perintah Jinwoo kepada Beru sudah jelas, tetapi trauma di Pulau Jeju sepertinya masih menghantui para hunter. Namun karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa mereka menerimanya. Nah, karena tidak bisa menggunakan teknik pertukaran bayang, karena masa cooldownnya masih lama, Jinwoo memutuskan untuk pergi ke TKP dengan cara tradisional. Dengan kecepatan tinggi, Jinwoo melesat menuju pintu keluar, dan anehnya, para undead yang berjaga di sana tiba-tiba malah bersujud memberi jalan saat Jinwoo mau lewat. Ternyata semua undead takut kepada Jinwoo karena tahu kalau dia adalah Shadow Monarch. Lalu begitu keluar dari dungeon, Jinwoo langsung menyuruh Kaisal untuk terbang secepat mungkin ke tempat Jin Ah berada.
Ketiga bayangan High Orc yang melindungi Jin Ah memang sudah berhasil menghandle para orc yang menyerang. Namun ancaman masih belum berakhir karena masih banyak orc hijau yang berkeliaran di dalam sekolah. Di sisi lain, Dungeon Break akhirnya sudah benar-benar terbuka sempurna sehingga pemimpin para orc sudah bisa keluar untuk ikutan beraksi. Mendengar ada 3 High Orc yang melindungi manusia, sang kepala suku orc yang bernama Groktar merasa tertantang untuk menjajal kekuatan mereka. Sementara itu, di dalam dungeon, melihat bagaimana semut-semutnya Jinwo berburu, para hunter kelihatan ngeri sendiri. Meski merasa ngeri juga, Park Jong-soo masih bingung jika keluar dungeon sekarang, apa yang akan dia katakan kepada para wartawan. Saat sudah ketemu alasan yang tepat, Park Jong-soo nyaris dibuat jantungan gara-gara Beru tiba-tiba muncul di depan mukanya. Namun begitu sadar kalau Beru datang hanya untuk melemparkan kepala Death Knight yang sudah dia kalahkan, Park Jong-soo memutuskan untuk melanjutkan misi saja. Dan langkah strategisnya itu ternyata sudah diputuskan oleh para anak buahnya yang tanpa bertanya kepadanya terlebih dahulu, sudah main ngekor saja di belakang para prajurit semut bayangan. Sang pemimpin orc, Mokhtar, sudah sampai di ruangan kelas tempat Jin Ah berada. Dia bilang jumlah tato di tubuhnya adalah bukti betapa banyaknya pertarungan yang sudah dia menangkan. Makanya tanpa merasa gentar, Mokhtar menantang ketiga prajurit bayangan High Orc untuk menghadapinya sekaligus. Dan benar saja, ketiga prajurit bayangan dalam sekejap langsung dia babat habis. Namun dalam sekejap juga, para prajurit bayangan bisa memulihkan diri mereka kembali. Saat itulah sebuah bisikan goib tiba-tiba muncul di kepala Mokhtar, menyuruhnya untuk membunuh semua manusia. Mokhtar lalu berpikir, jika ketiga High Orc adalah makhluk summon, maka yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menghabisi manusia yang mengsummonnya. Sehingga dia langsung memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menghabisi semua manusia di depannya, terutama Jin Ah yang dia curigai sebagai penyihirnya. Nah, saat Mokhtar sudah mencengkeram kepalanya Jin Ah, dia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan datang mendekat. Saking ngerinya, tangan Mokhtar sampai gemetaran dan cengkeraman tangannya otomatis langsung lepas dari mukanya Jin Ah. Dan cuar, Jinwo akhirnya tiba. Melihat ada bekas cengkeraman di mukanya Jin Ah, Jinwo jelas langsung murka. Jinwo lalu memanggil Igris dan beberapa prajurit bayangannya untuk menjaga Jin Ah dan mengevakuasi anak-anak yang lain ke tempat yang aman karena dia ingin menghukum para orc laknat itu dengan tangannya sendiri. Mokhtar jelas bingung bagaimana bisa Jinwo memahami bahasa mereka. Namun Jinwo enggan menjawab pertanyaannya. Pertarungan pun langsung dimulai begitu anak-anak selesai dievakuasi. Dengan tangan kosong, Jinwo menghajar para orc dengan begitu brutalnya. Dan dalam sekejap mata, giliran sang ketua suku yang kemudian harus merasakan seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Jin Ah. Melihat banyak mayat tergeletak di lorong kelas, dengan geram Jinwo bertanya apa sebenarnya alasan mereka membantai para manusia. Jinwo juga bertanya apakah mereka mendengar perintah yang sama ketika melihat dirinya. Karena jawabannya sama persis seperti apa yang dia pikirkan, tanpa ampun Jinwo langsung mengeksekusinya dengan menggunakan golok Raja Iblis Baran. Sementara itu di dalam dungeon, seekor semut bayang terlihat memakan satu unit undead dan malah berebutan dengan seorang hunter dari Serikat Knight. Karena jubah mahal yang dipakai oleh si undead, si healer dari Serikat Knight berakhir tarik-menarik dengan si semut. Si semut yang kesal, entah sengaja atau tidak, akhirnya melukai bahu si healer. Untungnya Beru datang dan langsung menghentikannya sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Setelah itu, para hunter akhirnya sampai di kandang si bos dungeon. Melihat makhluk berjenis Arklich yang ternyata menjadi bosnya, para hunter terlihat shock. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Serikat Huangrong dari Cina pernah dibantai habis oleh hanya satu unit Arklich saja. Untungnya dungeon break yang terjadi setelahnya berhasil ditangani oleh Liu Zigang. Para hunter jadi semakin panik karena di belakang mereka para undead sudah bangkit lagi. Park Jong-soo lalu menyuruh Yerim untuk memasang sihir pelindung, meski tahu itu hanya akan bertahan selama 5 menit saja. Saat semuanya mulai frustasi itulah Beru muncul untuk menantang sang Arklich yang juga shock karena harus berhadapan dengan prajurit langsung dari sang Shadow Monarch. Lalu seperti biasa, tanpa banyak babi bu, Beru langsung menyerang titik vital mangsanya. Cukup dengan satu kali serangan, Beru langsung berhasil mencabut dan menghancurkan entah itu jantung atau semacamnya dari tubuh si Arklich yang langsung sukses memaksanya pergi meninggalkan dunia. Karena si Arklich ini sudah tumbang, semua undead yang ada di dalam dungeon otomatis juga langsung berguguran. Para hunter dari Serikat Knight jelas sangat terkejut. Musuh yang sempat mereka pikir mustahil untuk dikalahkan bisa mati dalam sekali serang di tangan dia yang hanya seorang prajurit bayangan. Bulu kuduk Park Jong-soo pastinya langsung merinding menyadari itu bahkan tidak ada setengah dari yang bisa Jinwo summon. Namun sebanyak apapun prajurit bayangan yang bisa Jinwo summon, Park Jong-soo yakin Jinwo tetap tidak akan bisa melakukan penyerbuan ke dalam dungeon sendirian karena ada persyaratan minimum personel agar mendapatkan izin dari asosiasi. Karena Jinwo kekurangan anggota, sementara serikatnya kekurangan kekuatan, kerjasama mereka adalah jalan terbaik yang bisa diambil. Sementara itu akibat dungeon break yang terjadi di sekolah Jin Ah, 213 siswa dikonfirmasi selamat, 10 siswa berhasil diselamatkan oleh tim rescue, sementara sisanya tidak tertolong lagi.
Menurut informasi yang Pak Go sampaikan selama berada di dalam mobil bersama Jinwoo, jumlah gate yang muncul di Seoul meningkat drastis selama 6 bulan terakhir. Tidak hanya itu, jumlah orang yang mengalami awakening juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah gate yang muncul di seluruh dunia. Seolah-olah kedua belah pihak saling menyeimbangkan satu sama lain. Pak Go kemudian memberitahu Jinwoo kalau pihak Jepang, Amerika, Cina, Rusia hingga negara-negara Timur Tengah telah mengajukan permohonan resmi untuk berkomunikasi dengannya. Dan Pak Go yakin Jinwoo juga pasti sudah bertemu dengan salah satunya melalui jalur yang tidak resmi. Pak Go khawatir Sung Jinwoo mungkin akan mengambil langkah yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Hwang Dong-soo. Maka dari itu, saat Jinwoo turun di depan rumah sakit tempat Jin Ah dirawat, Pak Go bilang pihak asosiasi bersedia menawarkan apapun untuk mencegahnya pindah ke negeri lain. Jinwoo kemudian bilang jika dia diizinkan melakukan penyerbuan sebuah dungeon sendirian, maka dia akan tetap menjadi warga Korea. Meski sempat shock, Pak Go akhirnya sadar sejak awal memang itulah tujuan Jinwoo mendirikan sebuah serikat. Hunter yang ingin direkrut oleh Jinho ternyata adalah aktris cantik brand ambassador dari serikat Yojin sekaligus sepupunya Jinho. Begitu ditawari untuk join, si aktris tentu saja langsung skeptis. Namun begitu tahu kalau partnernya Jinho adalah Hunter Sung Jinho, si aktris tentu saja langsung tertarik. Makanya tidak perlu berlama-lama, sepupunya Jinho yang ternyata bernama Yo So Hyun itu langsung capcus ke kantornya Jinho. So Hyun sendiri ternyata pemegang lisensi Hunter Rank A dan dia sama sekali tidak keberatan untuk bergabung dengan serikat Ah Jin. Sebagai buktinya, dia langsung mengajak Jinwoo selfie untuk diupload di media sosialnya. Di tempat lain, perdebatan awal terjadi dalam rapat para pejabat asosiasi Hunter terkait permintaan Jinwoo agar diizinkan menyerbu dungeon sendirian. Meski awalnya mayoritas menolak, tetapi setelah Pak Go bilang kalau seluruh dunia menginginkan Jinwoo, pada akhirnya mereka tidak rela juga kalau Hunter terkuatnya itu sampai ditikung oleh negara lain seperti Hwang Dong-soo dulu. Di tempat lainnya lagi, Hunter Cha langsung kaget dan gregetan begitu melihat postingan So Hyun di Instagramnya. Melihat betapa besarnya gate yang terbuka di depannya, Jinho sampai melongo. Meski begitu, banyak sekali wartawan yang berkerumun di depan gate tersebut untuk meliput penyerbuan Perdana Serikat Ah Jin. Seorang wartawan juga tidak lupa menanyakan ada hubungan apa antara Sung Jinwoo dengan aktris Yoo So Hyun yang sempat memposting foto selfie dengannya di akun medsos si aktris. Tanpa menjawab satupun pertanyaan wartawan, Jinwoo langsung mengeluarkan beberapa prajurit bayangannya yang saat diukur oleh agen Jinchul ternyata levelnya rank B ke atas. Dengan begitu, persyaratan jumlah minimum pasukan untuk menyerbu sebuah gate kelas A sudah terpenuhi. Namun agen Jinchul merasa perlu ikutan masuk ke dalam dungeon karena dia mendapatkan tugas dari Pak Go untuk mengawasi jalannya penyerbuan. Selang beberapa waktu, agen Jinchul terlihat krik-krik begitu melihat betapa ganasnya pasukan bayangannya Jinwoo. Monster rank A yang mungkin hunter veteran pun akan sedikit mengalami kesulitan saat menghadapinya bisa dihajar habis hanya dalam sekejap mata. Ada yang mainnya keroyokan, ada yang duel one on one, dan ada juga yang main copot kepala lawan. Dari semua tentara bayangannya Jinwoo, yang paling menarik perhatian agen Jinchul adalah Igris. Setahu agen Jinchul, hanya hunter kelas atas saja yang bisa menggunakan sihir petir. Namun setiap ayunan pedangnya Igris mengeluarkan petir yang sangat kuat. Agen Jinchul yang hanya bisa bengong, baru tersadar ketika Jinwoo menendang seekor semut bayang di depannya yang tetap ngeyel meski sudah dilarang memakan mayat para monster. Tapi setelahnya, agen Jinchul kembali bengong begitu melihat pasukan bayangan Jinwoo ternyata bisa bagi-bagi tugas. Nah, setelah monster yang tersisa tinggal si bos dungeon, Jinwoo menarik semua bayangannya kecuali yang bertugas menambang dan mengangkut hasil buruan. Saat ditanya oleh agen Jinchul, Jinwoo bilang jika mengandalkan prajurit bayangannya terus-menerus, kemampuan bertarungnya bisa tumpul. Dan Jinwoo pun mendapatkan kenaikan level lagi setelah berhasil mengalahkan si bos dungeon. Berkat kenaikan level itu, semua skill eksklusifnya Jinwoo juga mengalami kenaikan level. Kini, Jinwoo hanya butuh waktu cooldown selama 2 jam setiap kali menggunakan skill pertukaran bayang. Agen Jinchul jelas terkejut. Sisik naga yang terkenal sangat kuat sebagai bahan untuk membuat perisai nyatanya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Jinwoo hanya dengan 2 bilah pisaunya. Setelah itu matanya jadi semakin melongo begitu melihat Jinwoo membangkitkan jiwa si bos dungeon untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru yang kemudian diberi nama Jima. Karena si bos dungeon sudah kalah, dungeon akan segera tertutup dalam 1 jam. Di luar dungeon, para wartawan yang masih setia memburu berita terlihat shock begitu melihat bayangan besar muncul dari balik gerbang. Namun begitu yang keluar ternyata adalah Tusk yang membopong mayat si bos dungeon. Semuanya tampak terkejut. Siapa sangka gate kelas A bisa diselesaikan secepat itu. Sementara agen Jinchul terlihat pucat pasi seolah baru menyaksikan pembantaian massal. Dan memang seperti itulah yang dia laporkan kepada Pak Go. Pak Go sendiri kemudian merasa bersalah sudah menyebut Jinwoo sebagai one man parade karena sejatinya lebih layak disebut sebagai one man guild. Di saat yang sama, sebuah gate berukuran raksasa muncul di langit Shinjuku, Jepang.